Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan bahas tentang proses pembubuhan sufiks dalam bahasa Indonesia dan topik kedua yaitu tentang imbuhan gabung ya. Baik, sufiks ini adik-adik biasa dikenal dengan istilah akhiran. Nah, akhiran ini merupakan morfem terikat morfologi yang diletakkan di belakang suatu kata dasar dalam pembentukan kata. Jadi ingat baik bahwa sufiks itu kata lainnya adalah akhiran. Kemudian akhiran ini merupakan morfem terikat morfologi. Artinya morfem yang terikat dalam kata dan diletakkan di bagian belakang suatu kata dasar. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Nah, sufiks dalam bahasa Indonesia itu kita lihat bersama. Sufiks an, sufiks i, dan sufiks kan, serta sufiksnya, dan beberapa sufiks serapan itu man, wan, wati, isasi, isme, ada banyak lagi itu. Kemudian adik-adik kita lihat bersama bagaimana cara untuk membentuk satu kata yang sudah dibubuhi sufiks atau akhiran, dan kira-kira bagaimana maknanya. Apakah kata tersebut berbeda maknanya ketika menjadi kata dasar, ketika menjadi kata yang dibubuhi oleh akhiran. Kita lihat bersama, dan prosesnya harus benar-benar dilihat ya. Yang pertama, sufiks an. Nah, dalam pembentukan kata, sufiks an paling populer dan tidak mengalami perubahan bentuk dalam penggabungannya dengan unsur-unsur lain ya. Kita lihat bersama contohnya itu, misalkan pada kata makanan. Kalau pada kata makanan kan kata dasarnya itu makan, ditambah dengan akhiran an menjadi makanan. Kemudian begitu juga dengan minuman, dari kata dasar minum, kalau ditambahkan dengan akhiran menjadi minuman. Kemudian kata ketikan, dari kata ketik kalau ditambah dengan akhiran an menjadi ketikan. Tetapi kita perlu lihat bahwa satu kata ketika diubah menjadi ketika ditambahkan dengan akhiran, maka kelihatan maknanya itu berbeda. Itu misalkan dari kata makanan. Kata makanan ini kan kata dasarnya itu adalah kata makan. Makan ini kan kata kerja ya, tapi kalau misalkan kita lihat ketika ditambahkan dengan akhiran an menjadi makanan. Jadi bukan kata kerja lagi, tapi merupakan kata benda. Nah, itu yang perlu kita pahami. Berikutnya ada sufiks kan. Nah, sufiks kan tidak jauh berbeda dengan sufiks an tadi ya. Dalam pembentukan kata, sufiks kan tidak mengalami perubahan bentuk, dan pada umumnya sufiks kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu adik-adik kata kerja yang memerlukan kehadiran objek dalam kalimat ya. Kita lihat bersama contohnya. Yani mengerjakan tugas bahasa Indonesia di perpustakaan. Jadi ini adalah kata mengerjakan di sini merupakan kata kerja transitif, karena kalimatnya tidak bisa begini saja, Yani mengerjakan tanpa objek. Nah, kalimat ini sangat membutuhkan objek, itulah mengapa dia disebut sebagai kata kerja transitif, kata mengerjakan ini. Tuh. Berikutnya sufiks i. Sufiks i ini adik-adik dalam pembentukan kata tidak mengalami perubahan bentuk, sama halnya dengan sufiks kan dan tadi seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, sufiks i berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. Contohnya, ia berlari mengelilingi lapangan basket. Nah, sufiks i pada kata mengelilingi itu ya. Berikutnya, sufiksnya.
Nah, seperti yang kita kenal, sufiksnya hampir sama dengan nya yang bermakna kepunyaan atau milik. Jadi sufiksnya merupakan jenis akhirannya. Contohnya akhirnya, awalnya, rupanya, contohnya, dan sebagainya. Selanjutnya, yang menyatakan milik atau kepunyaan itu misalkan bajunya, mejanya. Jadi kalian harus bisa membedakannya, mananya sebagai akhiran dan mananya sebagai kata yang menyatakan kepunyaan atau milik. Nah, bentuknya merupakan akhiran dan memiliki beberapa fungsi khusus. Berikutnya kita lihat bersama tentang sufiks serapan. Fungsi sufiks serapan ini adik-adik dalam bahasa Indonesia ada beberapa sufiks serapannya. Nah, mengapa dikatakan sebagai sufiks serapan? Karena sufiks-sufiks tersebut diserap dari bahasa asing. Nah, sufiksnya itu terdapat beberapa yang biasa dipakai, bahkan kita menggunakannya setiap hari dalam percakapan sehari-hari. Misalkan sufiks man, wan, dan wakti. Itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Kemudian sufiks man dan wan dipakai untuk menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan sufiks wati dipakai untuk menunjukkan jenis kelamin perempuan, misalnya sastrawan, sastrawati, gitu. Kemudian itu sufiks man, wan, dan wati ya, itu sufiks serapan tadi. Sufiks serapan berikutnya itu adalah sufiks a dan i. Sufiks a dan i juga berasal dari bahasa Sanskerta. Sufiks a menyatakan laki-laki, sedangkan sufiks i menyatakan perempuan, misalkan putra-putri, mahasiswa-mahasiswi, saudara-saudari, begitu. Sufiks serapan berikutnya yaitu sufiks i. Sufiks i bermakna sifat atau asalnya ya. Misalkan hewani, badani, ilahi, nabati, kayak gitu. Kemudian kalau sufiks ani itu bermakna menurut atau bersifat, misalkan pada kata rohani. Kemudian berikutnya sufiks iyah. Nah, sufiks iyah ini bermakna sifat atau asal keadaan, misalkan badania, alamiah, ilmiah, itu. Lalu berikutnya sufiks is. Nah, sufiks is bermakna sifat atau orang, misalnya egois, novelis, kapitalis, komunis, gitu. Lalu sufiks isme. Nah, sufiks isme menyatakan paham atau aliran, misalkan kapitalisme, liberalisme. Nah, itu dia tentang sufiks serapan. Berikutnya kita masuk pada topik tentang pembubuhan imbuhan gabung ya. Materinya juga sangat singkat adik-adik, ini hanya sekedar tambahan saja karena ini bagian terakhir pada bab tentang morfologi. Imbuhan gabung yang dimaksud di sini itu adalah satu morfem dasar yang dibubuhi oleh awalan dan akhiran. Nah, terdapat beberapa bentuk imbuhan gabung pada proses pembentukan kata bahasa Indonesia. Kita lihat bersama ya. Nah, ada imbuhan gabung mekan, dikan, memperkan, diperkan, contohnya memperkecilkan. Jadi ada memper dan kan. Kata dasarnya hanya kata kecil. Kemudian memperbesarkan, kata dasarnya hanya besar. Ada mem, ada per, ada kan. Kemudian dipercayakan, ada di dan kan ya, kata dasarnya percaya. Kemudian diperlakukan, mempermainkan, gitu. Diperjuangkan, memperdengarkan, memperundingkan, mempertahankan, dan sebagainya. Ada sangat banyak. Kemudian imbuhan gabung memperi atau diperi, contohnya memperbaiki, memperbaharui, memperlucuti, gitu. Lalu ada imbuhan gabung berkan, contohnya bersenjatakan, bertaburkan, berpelukan. Lalu imbuhan gabungan beran, misalkan berkenalan, berebutan, berkilauan. Jadi imbuhan gabung itu di dalam satu kata ada awalan dan juga ada akhiran ya.
Jangan sampai bingung. Baik adik-adik di rumah, itu dia materi kita hari ini. Saya berharap kalian paham dan terima kasih.